Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua mahasiswa STIG yang Bapak ampu. Kali ini adalah mata kuliah komunikasi bisnis. Ini adalah pertemuan pertama pada tanggal 7 Maret 2022. Nah, dalam komunikasi bisnis ini, capaian pembelajaran yang akan Bapak targetkan kepada kalian adalah yang pertama pasti kita menjunjung tinggi ya moral etika dalam berbisnis, karena itu perlu ya. Jadi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas juga harus berdasarkan agama ya, moral dan etika. Dan juga yang pastinya kita harus menjunjung tinggi akan kejujuran kita dalam berbisnis atau berkomunikasi bisnis. Nah, kemudian kita harus menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan masyarakat serta perbedaan pendapat. Ya, jadi jangan serta-merta kita tinggal di Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, kita tidak menjunjung tinggi perbedaan pendapat bahkan agama lainnya. Jadi dalam komunikasi bisnis itu cakupannya luas ya. Dalam kita mempertahankan etika dan juga mempertahankan bisnis kita, dan juga kita mempertahankan keberagaman budaya dan juga agama dan juga suku ya, dan juga ras lainnya. Nah, kemudian kita yang ketiga itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan kita ya. Jadi dalam komunikasi bisnis ini kita harus bertanggung jawab dimanapun kita posisi kita ya. Jadi misalnya yang paling rendah misalnya office boy, jadi kita bertanggung jawab kepada ranah kita. Atau yang paling tinggi kita berada di general manager atau di direktur ya, kita harus bertanggung jawab kepada description job description kita. Jadi dalam menyikapi hal itu ada batasan-batasannya ya, dan juga semakin tinggi tanggung jawabnya juga semakin tinggi level kita untuk mempertanggungjawabkan berupa lembaran-lembaran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan etika dan moral. Oke. Yang kemudian kita harus menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi gitu ya. Jadi selain kita mempunyai skill ya, baik itu akuntansi, baik itu manajemen, kita juga harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang luas dengan pergaulan, dengan kita pengalaman kerja, dengan kita memupuk ilmu-ilmu lainnya ya. Jadi apalagi ditambah era teknologi saat ini yang semakin cepat, kita harus mengimbanginya. Jadi serta-merta kita tidak bisa ya, kita malas gitu mengikuti perkembangan teknologi, itu salah ya. Jadi kita harus menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen ataupun akuntansi dan juga menerapkannya. Kalau ilmu manajemen itu selalu berubah-ubah, tapi kalau ilmu akuntansi itu sesuai dengan PSAK yang diedarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Biasanya sih tidak akan berubah, itu dari tahun 1994 dan pembaruannya sampai saat ini, baik penerapannya dalam laporan keuangannya itu sudah dibagi ilmu akuntansi perdagangan, akuntansi manufaktur ataupun akuntansi multi asing ya. Jadi dalam PSAK itu diatur entah itu perbankan atau juga akte-akte industri khusus ya, seperti galangan kapal atau ke bumi gas dan lainnya yang mempunyai hajat hidup orang banyak. Jadi akte khusus itu juga akuntansinya juga laporannya juga harus khusus ya. Maaf nih Bapak pakai pink agar pertemuan pertama ini adalah pertemuan yang sangat ceria untuk komunikasi bisnis kita. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Jadi gini, pendadaran dalam komunikasi bisnis ini adalah kita harus tahu apa nih bakat, minat di kita. Kalau kita orangnya introvert, berarti kita hanya patuh kepada kerjaan kita dan kita tidak bisa ekstrovert atau mengembangkan diri kita. Jadi jangan kita orangnya introvert, kita berusaha untuk mengikuti bisnis atau membuka usaha. Itu kelihatannya bisa tapi lambat ya. Dan kalau misalnya terpuruk atau mengalami jatuh, itu akan mengalami yang namanya discrimination atau kejatuhan yang dia tidak ingin bangkit lagi. Tapi kalau ekstrovert itu biasanya kalau sudah jatuh akan berusaha lagi, jatuh berkali-kali, berusaha lagi, jatuh berkali-kali, berusaha lagi. Jadi dalam menguasai kewirausahaan itu prinsip Bapak begini ya.
Jangan mencari keuntungan, tapi mencari kerugian. Karena kalau mencari kerugian atau mendapatkan kerugian, pengalaman dari kerugian itu kita bisa tahu ya. Oh iya, ini rugi. Kita harus bagaimana menyikapinya. Kalau kita mencari keuntungan dalam berbisnis ya, dalam komunikasi bisnis, nanti kalau kita mengalami kerugian itu akan menjadi patah arang. Jadi saran Bapak dari buku yang akan Bapak sarankan, baik itu buku utama ataupun pendukung ya, itu misalnya dalam berbisnis jangan mencari keuntungan, kecuali kalian bekerja, kalian akan mencari suatu kepangkatan atau golongan untuk menaikkan gaji. Tapi kalau dalam berbisnis jangan mencari keuntungan, tapi mencarilah kerugian, karena dari kerugian itu Anda akan mempunyai pengalaman atau behavior itu akan mempertebal. Kalau benar-benar jatuh itu Anda akan semangat lagi, oh di sini loh saya kesalahannya, begitu ya, ingat ya. Nah kemudian setelah kita menguasai prinsip kepemimpinan ya, kita ini udah jadi pemimpin misalnya dalam komunikasi bisnis ini ya, saran Bapak sih jangan cari untung deh ya, tapi cari rugi dulu, karena untuk mendadar mental Anda kan gitu. Jadi berbagai tipe organisasi itu banyak ya, baik nirlaba ataupun badan hukum ataupun usaha-usaha kecilan ataupun mengikuti pelatihan mental lainnya. Nah kemudian mampu menerapkan pemikiran logis ya, kritis, sistematis dan inovatif. Nah, ini begini, maksudnya secara logis pada saat ini kan eranya online ya. Jadi kita logis aja. Kalau misalnya kita fisik yang kita dagangkan atau fisik yang kita display itu kayaknya kita bakalan kalah. Nah, otomatis kita harus inovatif, mengikutilah perkembangan zaman pada saat ini gitu ya. Nah, jangan sampai kalian tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebisa mungkin perkembangan zaman itu atau teknologi itu Anda harus mengerti atau memahaminya, baik berbentuk sistem ataupun berbentuk manual ataupun integratis antara keduanya itu. Jadi dalam menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan juga inovatif, jadi dalam membuat komunikasi bisnis Anda harus benar-benar bisa lah gitu ya, sebenarnya benar-benar kalian mengikuti. Jangan kalian fisik, kalian nggak bisa. Misalnya contoh kecil aja, kayak yang dagang cilor di tempat saya ini ya, dia saya perhatikan hanya gerobak, tapi dia punya inovatif, dia Shopee Food ya kan, walaupun dia hanya memakai gerobak, dan itu sangat inovatif untuk dia menjual dagangannya. Jadi kita harus sistematis dan juga kritis ya gitu. Itu contoh kecil. Bagaimana kalau perusahaan besar Pak? Kalau perusahaan besar juga Anda harus mengurangi iklan-iklan yang beredar baik di media, tapi Anda mengiklankan misalnya yang di YouTube itu kan biayanya ringan ya kan, biayanya murah, tapi dilihat begitu banyak orang atau jutaan bahkan puluhan juta di seluruh dunia, dibandingkan sekarang yang fisik yang konvensional seperti di televisi. Tapi ya ada saran juga, kalau televisi kan berbayarnya per detik atau per menit, dan itu sangat mahal kan gitu. Jadi selain inovatif dalam mengiklankan produk kalian di perusahaan-perusahaan besar Anda bekerja, Anda harus inovatif. Oh kita iklan aja nih di YouTube walaupun hanya beberapa detik, tapi dibaca atau dilihat orang, dan itu akan menjadi ketertarikan. Walaupun pada saat ini indeks untuk melihat iklan di YouTube sangat kecil ya dibandingkan yang konvensional di televisi. Itu menjaring minatnya itu lebih konvensional, tapi lambat laun nanti pasti akan berkembang. Pasti orang itu lebih melihat ke digitalisasi, bukan ke TV konvensional lagi ya kan gitu. Jadi lambat laun akan bergeser. Kemudian setelah kita mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis, nah kita harus juga mampu mengambil keputusan secara tepat. Misalnya begini, Anda sudah rugi, udah jatuh, kok diulangi lagi produk tersebut? Nah, tadi kan Bapak mengatakan belajarlah dari kerugian. Setelah Anda mengalami kerugian, oh ini nggak laku di pasar nih, kita harus cari yang lainnya, kan begitu strateginya ya. Jadi mampu mengambil keputusan secara tepat. Misalnya gini, itu tadi kita trader, bagaimana kalau kita make or buy? Berarti kan kita harus menganalisa produk yang kita jual apakah mencukupi
untuk kita itu mendapatkan keuntungan walaupun hanya sekecil 5% di bawah dari kita harga pokok produksi. Jadi kita harus mempunyai keputusan yang sangat tepat. Apakah kita membuat barang tersebut ataukah kita membeli barang tersebut menjadi reseller saja. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang harus kita dalami secara tepat ya. Jadi gitu. Misalnya gini, booming sekarang adalah kendaraan listrik. Saat ini masih lambat ya, karena gini, komponen-komponen kendaraan listrik yang membuat kita jengkel untuk mengikuti perkembangan adalah baterainya atau akinya. Itu sangat mahal. Mudah-mudahan dalam 5 atau beberapa puluh tahun kemudian nanti listrik ini menjadi sangat murah. Kan kita nikel ini atau boksit atau biji besi itu kan banyak, dan itu mendukung untuk membuat suatu komponen aki dan kita menjadi yang murah. Sekarang aja misalnya kita mempunyai motor listrik atau sepeda listrik membutuhkan aki ion ataupun aki yang kering ya. Itu kita membutuhkan minimal 3 atau 4. Satu aki untuk motor saya 400.000, bayangkan. Kalau 4 jadi sekitar 2 jutaan ya kan itu. Jadi itu sangat membosankan, sangat kita untuk membeli produk yang terobosan pemerintah ini menjadi berpikir bahkan 2 atau 3 kali lagi. Kalau sekedar untuk trial and error nggak apa-apa, tapi kalau untuk kita untuk menunjang keseharian kita itu akan berpikir 2 sampai 3 kali, karena komponennya dalam menerapkan keputusan cara tepat ini, komponennya ini sangat mahal gitu loh. Nanti mudah-mudahan pemerintah akan membuat satu produk aki yang murah untuk rakyat kita ya. Nah, kemudian mampu menyelesaikan masalah rutin, fungsi manajemen dan fungsi organisasi. Misalnya gini, dalam laporan keuangan tiap bulan itu kan pasti fluktuatif. Entah itu kita mendapatkan laba yang sangat dikit, entah bulan depan kita akan mendapatkan luar biasa, dan kita harus menyikapi itu. Siapa yang kita targetkan, di divisi mana yang kita targetkan, atau divisi manapun kita pasti harus targetkan ya. Entah itu produksi, entah itu assembling, entah itu marketing, entah itu accounting, entah itu gudang, gitu harus benar-benar fokus pada di job description-nya untuk menunjang kelangsungan dari setiap manufaktur ataupun perusahaan kita sendiri ya gitu. Nah, kemudian mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi. Jadi misalnya Anda hanya level entry atau level di bawah, tapi Anda tahu nih sub-sub bidang lainnya, misalnya bagian pergudangan, bagian Anda tahu, jadi ada batasan, itu kan lintas. Nah, itu kalau Anda masuk ke dunia harus pakai persetujuan kepala bidang kalau Anda level entry untuk Anda masuk ke bidang lainnya. Jadi tidak kalau kan saya bilang tadi ada etika, ada sopan santun dalam komunikasi bisnis. Kalau Anda ingin berhubungan dengan divisi lain, Anda harus mempunyai nota dinas yang ditandatangani oleh kepala Anda atau kepala bidang Anda. Begitu juga kalau kalian di middle top level ya, misalnya di kepala bidang. Kalau Anda masuk kepala bidang lainnya, Anda berkomunikasi harus dengan misalnya datang, apakah Bapak bersedia, jadi etika Anda harus Anda bisa atau Anda harus terapkan hal tersebut ya. Kemudian kalau misalnya Anda di level top level atau general manager atau direktur, Anda harus menguasai setiap kepala divisi-divisi ya. Kepala divisinya misalnya divisi fasilitas umum, divisi HRD, divisi pergudangan, divisi keuangan, divisi produksi. Jadi Anda divisi-divisi ini akan membawahi bidang-bidang lainnya. Misalnya divisi keuangan, bidang akuntansi, bidang perpajakan ya, bidang AR dan AP, divisi atau bidang pergudangan itu masuk ke divisi keuangan, atau divisi fasilitas umum bisa ke divisi apoteker ya, atau klinik perusahaan, atau divisi office bar, atau divisi fasilitas fotokopi atau umum lainnya. Kemudian divisi produksi bisa membawai divisi pemeliharaan, divisi listrik, elektrikal, ataupun divisi assembling atau fabrikasi. Jadi semua divisi Anda harus kuasai kalau Anda masuk ke level direktur atau general manager. Jadi di situ kalian harus bisa, kalau kalian mau introvert dan kalian jiwanya ada introvert, adalah kalian harus bisa membaca struktur organisasi tersebut. Dan jangan lupa komunikasi bisnis ini adalah etika dan attitude. Di mana Anda ditempatkan, disitulah Anda harus fokus kalau introvert ya. Jadi Anda harus fokus dengan kerjaan Anda, tetapi saran Bapak, Anda harus mengetahui divisi-divisi ini. Jadi jangan istilah
selonong boy, tapi ada nota dinas yang harus kalian ditandatangani oleh kepala bidang Anda untuk masuk ke divisi lainnya. Jadi ada attitude, ada pun etika ya. Jadi komunikasi bisnis seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda mempunyai lintas fungsi, yang setelah Anda tahu nih ya, kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan untuk menerapkan baik teori maupun praktik konsep ilmu komunikasi dalam kegiatan bisnis serta berbagai aplikasi dalam kegiatan bisnis secara umum. Kalau dalam pihak kita masuk ke level manajemen, berarti kan kita hanya mengkontrol dalam suatu komunikasi bisnis antar lintas saja, dan kita harus menaikkan baik return of asset ataupun internal rate of return, ataupun juga stakeholder itu puas dengan manajemen kita. Nah, kalau akuntansi, laporan keuangannya itu benar-benar rekonsiliasi banknya itu di saldo banknya berapa, di fisiknya berapa, di persediaan berapa, itu tersinkronisasi semua, dan itu serba transparan dan tidak dimain-mainkan nilai angkanya. Karena ujung-ujungnya dalam akuntansi ini adalah laporan perpajakan. Kalau misalnya kita tidak patuh dengan sistem, nanti pajak ini akan tanya, nanti kita akan rekayasa dari awal. Kalau kita nilainya rekayasa dan tidak patuh dengan sistem, otomatis awalnya sudah tidak baik, terus saja kita rekayasa. Jadi Bapak sarankan dalam konsep manajemen dan akuntansi ini berdasarkan konkret dan nilai yang nyata dan apa adanya. Nah, kalau kita menjadi seorang wirausaha, berarti ya kita manajemen sendiri dan kita menghadapi resiko sendiri, untung dan besar pendapatan kita yang mengatur sendiri. Jadi itulah yang membedakan sebagai introvert ataupun extrovert dalam berbisnis atau komunikasi bisnis. Kemudian setelah kita mengetahui teori dan praktik dalam konsep ilmu komunikasi bisnis, Bapak berharap mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu menerapkan pendekatan analisa tersebut ya. Nah, di deskripsi singkat mata kuliah ini, Bapak bertujuan membahas tentang komunikasi bisnis, mencakup pengertian, bentuk dasar proses, cara mengelola dan jenis-jenis dalam komunikasi bisnis, serta mempelajari penulisan pesan-pesan bisnis komunikasi dalam kegiatan bisnis meliputi melamar pekerjaan, ya, wawancara, dan menyusun kurikulum vitae kalian agar kalian bisa bernegosiasi berapa kemampuan Anda menakar. Jangan begini ya, biasanya kalau zaman dulu sesuai kebijakan ibu aja deh. Nah, tapi itu tidak ada harga jual. Jadi gini, dalam wawancara ya ini sih tergantung kalian atau HRD. Biasanya saya bisa membuat laporan keuangan, Pak, bisa menyusun laporan perpajakan dengan baik dan benar, dan saya patuh dengan sistem karena saya terbiasa dengan sistem. Biasa dia balik nanya, sistem apa yang kalian kerjakan akurat, Mayobi, saya bisa melakukan hal itu. Karena kalau saya tidak pakai sistem, kayaknya saya pusing sendiri, Pak, menyusun buku besarnya, jurnal memorial, tukar faktur, dan itu menjadi nilai plus. Jangan sebutkan gaji Anda, pasti dia akan, kamu mau saya gaji sekian. Nah, disitulah Anda bisa tawar-menawar. Atau, ya sudah saya bersedia, kapan saya mulai bekerja. Begitu ya, jadi attitude-nya itu, skill Anda itu bisa, oh ini mampu nih gitu. Jadi, Anda mempunyai senjata atau Anda mempunyai bekal untuk harga kalian. Tapi kalau berbisnis, saran Bapak, jangan cari untung, cari rugi ya. Karena dari kerugian itu Anda akan mendapatkan pembelajaran. Nah, oke, jadi materi pembelajaran pokok bahasan komunikasi bisnis ini silabus dulu ya, belum masuk ke pertemuan pertamanya. Jadi dalam silabus apa sih yang dimaksud komunikasi bisnis itu, maksud Bapak gitu. Jadi materi pembelajaran pokok bahasan ya, 1, dasar-dasar komunikasi antar pribadi dan lintas budaya. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Kemudian penulisan pesan-pesan bisnis, korespondensi bisnis, pesan rutin dan pesan positif, pesan negatif dan persuasif, komunikasi melamar pekerjaan, komunikasi melamar kerjaan wawancara, kemudian negosiasi, rapat bisnis, laporan bisnis, dan public speaking. Dan juga public speaking pertama dan public speaking yang kedua, itu komunikasi bisnis penting ya. Kemudian pustakanya Bapak memakai Budiman C. Hartati, Komunikasi Bisnis Efektif, terbitan dari Pustaka Mandiri tahun 2011 Tangerang ya.
Kemudian yang kedua, Purwanto Joko, Komunikasi Bisnis, terbitan dari Erlangga tahun 2013. Kemudian Locker Kaczmarek, Business Communication, McGraw Hill, New York 2013. Kemudian pendukungnya banyak nih. Ya, Business Communication John V. Cortland, kemudian Muhammad Budiana Komunikasi dari Jakarta Kencana, terbitan Kencana, kemudian Benjamin, kemudian terampil menyajikan presentasi yang efektif. Jadi di sini utamanya aja atau pendukungnya saja sama saja sih isinya. Nah, kalau utamanya biasanya lebih banyak ke teorinya. Tapi kalau pendukungnya terbalik, lebih banyak ke aplikasi nalarnya ya. Aplikasi untuk memenangkan suatu kompetisi baik secara komunikasi bisnis, secara etika dan moral, baik jangan agama dan suku, dan kita tahu di mana peradabannya, itu pendukungnya. Jadi kemudian media pembelajaran saat ini adalah masih online. Tim teaching kita saya sendiri, kemudian mata kuliah syarat tidak ada untuk komunikasi bisnis ini. Oke, kita masuk pertemuan yang pertama, apa itu komunikasi bisnis. Sebentar ya. Nah, pertemuan pertama dalam komunikasi bisnis, apa itu komunikasi? Komunikasi hanyalah tindakan mentransfer informasi dari satu tempat orang atau ke tempat yang lainnya. Jadi cuman mentransfer saja, kemudian kita terserah mau feedbacknya itu bagus atau feedbacknya jelek atau pahit, ya kita terima gitu. Itu namanya komunikasi. Misalnya begini, Anda tidak suka dengan orang itu, terus Anda kelihatan nih gesturnya ya, kemudian saya nggak tertarik dengan orang itu menyebalkan, orang itu nah feedback dia pasti kita bisa mengaca diri. Misalnya gini, kita tidak suka dengan orang atasan itu misalnya. Nah, dengan gestur tersebut atasan itu sudah tahu nih orang tidak suka dengan saya. Nah, feedback dia pasti nilainya itu kita beranggapan pahit atau negatif ya, persuasif. Nah, tidak secara normalistis baik. Nah, feedbacknya dia itu akan berbalik, kita tidak bisa walaupun kita sudah karyawan tetap misalnya, dia tidak bisa memecat kita dan juga kita terus menjelek-jelekan dia. Nah, kalau dia misalnya easy going atau enggak go ya, tidak langsung langsung go ya. Nah, dalam perusahaan itu dia ya sudah, kamu adalah bawahan saya, sesuaikan saja dengan job description kamu. Kamu menjelekkan saya atau apa, itu saya easy going saja, karena ini adalah pekerjaan saya. Nah, itu Anda tidak bisa. Jadi dalam mentransfer informasi itu, kalau kalian tetap menjelekkan atasan kalian, tapi atasan kalian mempunyai manajerial yang bagus, itu tidak peduli biasanya gitu. Tetapi kalau manajerialnya kurang bagus, itu feedbacknya Anda ini kalau sudah kurang suka dengan atasan kalian, itu feedbacknya dia akan ngomong ke A, ngomong ke B, ini dia gimana, itu menjelidik dan bahkan bisa menjatuhkan kalian. Jadi sikaplah selalu berpositif dalam berorganisasi. Apapun hasilnya, sepahit apapun hasilnya, kalau kita baik, ditelannya itu enak ya. Jadi gitu dalam apa itu komunikasi bisnis. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya satu pengirim pesan dan penerima. Jadi saya mengirim BA ke kalian, mengkomunikasikan di sini hujan loh, hujan petir. Nah, Anda menerima, benar nggak sih di sana hujan? Nah, kemudian kan saya pesan, Anda menerima, ini satu orang ya, person. Nah, kemudian Anda sebarkan lagi ke teman kalian menjadi 2 person. Kemudian melebar, benar ada kejadian banjir, ada ini. Nah, disitulah pesan komunikasi. Nah, kemudian transmisi pesan dari pengirim ke penerima dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Ini termasuk emosi kita, situasi budaya, media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan bahkan lokasi kita. Jadi jangan serta-merta ya kita hanya mentang-mentang kita hidup di kota, kita tidak memperdulikan yang hidup di desa. Jadi dalam komunikasi itu semuanya sekarang serba dekat, serba terbuka, serba transparan, tetapi ingat harus ada etika dalam dunia media sosial, karena ada undang-undang IT yang melarang kita melakukan hal-hal yang pro kontra ataupun yang melakukan hal-hal
yang membunuh karakter seseorang ataupun menjelekkan badan hukum lainnya. Jadi ada attitude, ada etika dalam suatu media sosial tersebut dan sudah ada undang-undang IT-nya. Jadi harus berhati-hati juga dalam berkomentar. Jangan sampai kita menjelekkan dalam suku ataupun agama ya. Nah, di sini kemudian oleh karena itu komunikasi memiliki 3 bagian ya, pengirim, pesan, dan penerima ya. Pengirim berupa pesan dan penerima pasti ya. Kemudian kita lanjut, pengirim mengkodekan pesan. Biasanya dalam campuran kata-kata dan komunikasi nonverbal ya. Jadi misalnya ada ikon ya, senyum, menangis, sedih ya, itu adalah pesan atau pengkodean. Nah, dalam pengkodean ini juga dalam laporan akuntansi juga ada, laporan manajemen juga ada ya. Misalnya gini, ada catatan kakinya, buku besar nomor sekian masih tahap jurnal memorial masih dianalisa ya. Misalnya ada yang kurang PO-nya, ada yang kurang receiving-nya, ada yang kurang bond-nya, ada kurang kwitansi, harus dilengkapi. Jadi ada pengkodean tertentu, ini kurang lengkap. Misalnya di Excel-nya ditandai merah dengan kalian sendiri. Di manajemen juga gitu nih, target hari ini tidak mencukupi, tandain merah di hari ini, mencukupi biru ataupun kuning kan gitu. Jadi pengkodean itu adalah yang kalian buat sendiri ya, dengan untuk mempermudah kalian berkomunikasi pada diri kalian sendiri dan juga pada pesan dan penerima. Jadi 3 rangkaian tersebut. Oke. Nah, kemudian kategori komunikasi. Kategori komunikasi ada berbagai cara di mana kita berkomunikasi dan lebih dari satu mungkin terjadi pada waktu tertentu. Berbagai kategori komunikasi meliputi komunikasi lisan ataupun verbal. Lisan itu kita ngomong nih, saya Bapak. Verbal itu berdasarkan bukti yang konkret. Kemudian komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh yang tadi, gestur, kita kesel sama atasan, kita kesel sama teman kerja kita, itu kan nonverbal ya. Jadi ada lisan, verbal, kemudian yang tertulis. Kalau tertulis ini hati-hati ya, karena misalnya kalian gini, kalau komunikasi verbal, non-verbal, saya pengen resign deh dari kantor ini, hanya omongan, tidak bisa, karena undang-undangnya itu kalau hanya omongan tidak bisa dilakukan. Nah, begitu juga kalau sudah tertulis itu udah paten, udah bukti otentik. Kalau kalian mau resign dari suatu perusahaan, kalau ada bukti otentik yang ditandatangan kalian, HRD hanya menerima dan memutuskan Anda. Terus Anda cuma seumpama kalian cuma main-main untuk menggertak supaya gaji kalian naik, tapi ada butuh tertulis Anda resign, ya udah Anda resign berarti. Padahal niat Anda hanya untuk menggertak. Kalau untuk menggertak untuk gaji kalian naik, ya lakukan dengan nonverbal atau gestur atau dengan lisan berbicara. Pak, saya butuh ini. Ya, itu kan lisan, jangan tertulis, jangan menggertak. Jadi ada suatu langkah-langkah untuk komunikasi bisnis kalian untuk memajukan kalian, ya gitu. Ini saya contohkan kalau kalian bekerja di suatu perusahaan atau instansi ya. Nah, kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi, sebuah pesan atau komunikasi dikirim oleh pengirim melalui saluran komunikasi ke penerima. Misalnya saya melalui YouTube ya, atau melalui online. Jadi kan komunikasi saya agar kalian bisa jelas yang Bapak kirimkan. Jadi pada pertemuan pertama ini yang Bapak inginkan dasarnya komunikasi dulu ya, dari 3 itu. Mengirim pesan, kemudian penerima, kan 3 itu. Jadi entah itu nanti feedbacknya berupa positif ataupun negatif, tergantung kalian melisankan ya, entah itu verbal, non-verbal atau tertulis. Ada 3 lagi ya. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Tapi saran Bapak dalam suatu perusahaan itu bersikaplah selalu positif apapun hasilnya. Jadi gitu. Nah, kemudian seorang komunikator yang efektif memahami audiens mereka. Jadi misalnya gini, kayak misalnya penyuluhan agama ya, seperti bahasa lama atau enggak Nasrani atau enggak Hindu, Buddha, dengan sejuk kita akan kena di hati kita ya. Jadi persuasif atau dia berusaha untuk berkomunikasi agar kalian itu tidak terjerumus atau agar kalian itu dengan langkah yang baik, itu tujuannya. Begitu juga kalau kalian di suatu perusahaan, komunikasi bisnis itu diperlukan karena dari 3 rangkaian ini ya, 3 ya, dari pengirim pesannya, kemudian penerima, kemudian kita melakukan lisan, baik itu verbal atau non-verbal maupun tertulis. Jadi ada 3 juga. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah Anda menguasai itu komunikasi, Anda berarti kan sudah memahami nih ya. Ini baru
paham apa itu komunikasi bisnis. Nah, seorang komunikator yang efektif memahami audiens mereka. Kalau misalnya gini, ini sih ilmu psikologi setelah mengalami pengalaman ya. Pengalaman itu perlu. Jadi Anda bisa membaca perusahaan ini, tempat bekerja Anda, wah ini repot nih. Perusahaan udah mengalami ini, sedangkan saya hanya begini-begini saja tidak berkembang. Tapi Anda harus benar-benar menguras otak Anda, apakah benar-benar keputusan Anda untuk keluar dari perusahaan tersebut ataukah mempertahankan perusahaan Anda. Karena gini, memang sulit untuk mencari pekerjaan. Tetapi kalau kalian mempunyai kelebihan atau mempunyai sesuatu yang bisa diperjuangkan, is okay. Itu nggak masalah. Tetapi kalau Anda membaca pada diri kalian hanya berkemampuan sebatas sedang-sedang saja, pertahankan gitu ya. Nah, kalau usaha yaitu yang usaha, kalau punya jiwa wirausaha ya semakin Anda genjot dengan kegigihan Anda, semakin besar Anda mendapatkan benefit yang Anda dapatkan, kan gitu. Nah, kemudian dalam proses communication process, sender, encoding, decoding, channel, decoding, encoding, recipient, kan gitu. Jadi saluran nanti materi sudah Bapak kirimkan ke kalian semua ya. Nah, kemudian dari the communication process ini kan sebenarnya ada ketemu tiga. Channelnya berupa media sosial atau channel kita ke HRD, kan gitu. Patokannya di situ 1, 2, 3 HRD atau media sosial decoding atau encoding disebarin lagi ke penerima, kan begitu. Jadi saluran komunikasi adalah istilah yang diberikan untuk cara kita berkomunikasi. Oleh karena itu metode yang digunakan untuk mengirimkan pesan kami ke penerima atau untuk menerima pesan dari orang lain, kan gitu. Ada beberapa saluran komunikasi yaitu YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, ya banyak sekali pada saat ini. Berbahagialah kalian pada era milenial saat ini ya. Nah, kemudian encoding pesan itu apa sih Pak? Encoding adalah semua pesan harus dikodekan ke dalam bentuk yang dapat disampaikan oleh saluran komunikasi yang dipilih untuk pesan tersebut. Oke, kita masuk ya ke encoding pesan. Ini lebih inklusif atau lebih ke spesifikasi. Nah, Bapak contohkan ke akunting. Misalnya gini, kepala 1 kan dikode ini. Kepala 1 macam-macam lembaran. Macam-macam lembaran nih kepala 1. Kalau Anda bekerja di perusahaan manufaktur ya. Atau Anda gini aja deh. Ini manufaktur dulu yang lebih kompleks. Lembaran apa sih Pak? Plat. Ya. Kemudian triplek. Bisa jadi, kan interior, bisa. Kemudian plat itu berbagai macam ukuran. Ada yang 6 mili, 4 mili, 3 mili, panjangnya 6 meter, panjang 4 meter, ya, plat BKI atau plat non BKI, ya. Nah, itu macam-macam lembaran. Kepala 2, macam-macam kayu. Misalnya kayu kaso, kayu triplek, kayu papan atau kayu apapun ya, kayu jati atau itu kepala 2. Kepala 3, macam-macam besi, macam-macam batangan atau batangan. Apa sih batangan itu Pak? Ya misalnya round bar ya, terus kemudian besi siku, kan batangan semua. Kemudian kalau batangan itu ya besi cor, kan batang-batangan. Nah, kemudian macam-macam bahan pembantu. Bahan pembantu apa? Keni, elbow, kawat las, paku, ya paku segala macam paku ukuran segala macam. Kemudian macam-macam bahan cair, ya